Benteng ini dijadikan sebagai tahanan bagi mereka yang menentang pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini tim Eksaka Channel berkesempatan mengunjungi salah satu tempat, yaitu Benteng Pendem Ambarawa. Ada cerita apa saja di sini? Tetap bersama Eksaka Channel, karena di Eksaka Channel setiap jengkal tanah pasti punya cerita. Benteng Pendem Ambarawa ini memiliki nama lain, yaitu Front Willem I. Benteng Pendem Ambarawa ini dibangun pada tahun 1834 sampai 1845. Benteng Pendem ini berfungsi sebagai basis militer, kemudian sebagai gudang logistik militer, kemudian juga sebagai pusat dari waktu itu kegiatan militer atau kegiatan yang lain yang berhubungan dengan militer atau persenjataan. Kemudian Benteng Pendem Ambarawa ini ketika pembangunan itu memerlukan
banyak sekali tenaga baik dari warga pribumi sekitar sini. Kemudian Benteng Ambarawa ini pun juga memiliki kisah atau memiliki cerita tersendiri dari waktu itu penjajahan Belanda. Kemudian sampai sekarang pun benteng ini digunakan sebagai salah satu lapas kelas 2 sampai sekarang. Ketika benteng Pendem ini dibangun, waktu itu pemerintah kolonial Belanda memperkerjakan kurang lebih 3.000 masyarakat sekitar sini atau masyarakat pribumi di sini untuk membangun. Benteng ini pun menjadi saksi bisu penjajahan Belanda waktu zaman dahulu memperkerjakan masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia secara paksa atau secara rodi. Jadi ketika waktu dulu masa penjajahan Belanda ingin membangun suatu benteng untuk pertahanan, maka pihak Belanda membangun benteng Pendem ini untuk basis militer mereka, sehingga basis militer mereka itu tambah kuat, sehingga pertahanan mereka itu ketika ada lawan ataupun ada pejuang yang melawan itu mereka akan terproteksi ataupun mereka akan kuat di benteng ini, karena benteng ini cukup lumayan luas dan benteng ini merupakan saksi bisu dari kerja keras ataupun ketika dulu nenek kakek kita membangun, dan saksi bisu ketika masyarakat Indonesia merebut kemerdekaan. Baik, kali ini tim Eksaka Channel ingin sedikit melihat residual energi yang tersisa di sini itu ada apa saja, karena tempat bangunan Belanda ataupun benteng Belanda ini pasti memiliki cerita tersendiri atau memiliki residual energi yang sangat banyak, karena pada waktu dulu penjajahan dan penindasan masyarakat ataupun warga Indonesia zaman dulu. Jadi terus di Eksaka Channel ada cerita apa saja di sini.
Jadi kali ini Eksaka Channel ingin sedikit melihat residual energi yang tersisa di sini. Kalau saya rasakan itu energinya tuh sangat banyak, sangat berlapis-lapis, karena memang tempat ini itu dari tahun 1834 tadi dibangun. Itu masyarakat di sini memang dikerjakan secara paksa, secara rodi. Kemudian otomatis mereka itu untuk makanan dan lain sebagainya itu tidak diberikan, atau hanya sekedar apa adanya saja. Jadi mereka itu yang kerja di sini itu banyak yang sakit, kemudian banyak yang tidak kuat untuk bekerja. Jadi ketika zaman Belanda dulu itu mereka yang sudah tidak bisa bekerja itu pasti mereka akan, mohon maaf, akan mendapatkan siksaan atau mendapatkan perlakuan yang tidak kurang manusiawi. Kemudian tempat ini pun juga menyisakan residual energi kesedihan atau residual energi kepedihan ketika penjajahan dahulu. Karena apa? Karena astagfirullahaladzim. Benteng William Ambarawa ini merupakan saksi bisu dari masyarakat atau masyarakat warga Indonesia zaman dulu, nenek kakek kita, ketika mereka dipekerjakan di sini untuk membangun benteng yang sebesar ini, tetapi dengan alat yang belum seperti sekarang. Jadi banyak korban berjatuhan di sini. Kemudian ada juga tempat ini tuh dijadikan sebagai tahanan untuk orang-orang yang menentang kolonial Belanda waktu dulu itu. Mereka ditempatkan di sini, kemudian mereka pun ketika memang ditahan di sini itu tidak diperlakukan secara manusiawi. Untuk makan dan minum pun mereka keterbatasan. Jadi banyak yang di sini itu memang mereka itu kelaparan, kemudian sampai mereka itu meninggal di sini. Kemudian di Benteng William Ambarawa ini pun juga ada satu tokoh penting atau ulama penting, yaitu Kiai Mahfud Salam. Beliau merupakan salah satu ulama yang beliau di penjara, atau beliau pun ditahan di sini karena beliau menentang ataupun tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda zaman dulu. Kemudian beliau pun juga dimakamkan di tempat ini. Kemudian tempat ini pun kalau saya lihat secara mata batin atau secara sisi lain, selain cerita tadi penjajahan dan zaman kolonial Belanda, itu tempat ini tuh karena memang tempat ini sangat luas, dan mohon maaf tempat ini tuh nggak semuanya itu bisa tercover atau bisa seperti dirawat semuanya karena terlalu luas. Jadi entitas-entitas di sekeliling tempat ini tuh pasti berkumpul di sini karena banyak tempat yang memang tidak terjamah oleh manusia atau tidak dirawat. Jadi tadi ketika masuk atau ke tempat beberapa yang itu singup atau tempatnya itu sudah runtuh, itu di situ tadi ada beberapa sosok siluman. Kalau saya lihat tadi ada ular, tapi tidak menampakkan seluruh badan, tapi cuma saya melihat seperti ekor saja. Jadi memang karena tempat ini sudah dari zaman dahulu, karena terlalu luas dan tidak bisa semuanya itu terawat, jadi tempat-tempat yang memang tidak terjamah atau tidak tersentuh manusia, yang memang sudah rusak ataupun jarang sekali manusia mendatangi, di situ pasti entitas itu pasti akan menempati itu. Jadi tetapi di tempat ini kita tidak cuma melihat itu saja, tetapi kita di sini harus merenung sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa kita, yang dulunya nenek kakek kita itu merebut kemerdekaan dengan susah payah. Sekarang kita yang sudah merdeka itu kita harus menjaga kehormatan dan kedaulatan negara Republik Indonesia itu sendiri. Jadi baik yang kesini karena memang tempat ini sekarang sudah dijadikan tempat wisata, jadi tolong jagalah sikap, jagalah perbuatan kalian di sini, karena ini merupakan saksi bisu atau bukti sejarah
dulu bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda, dan tempat ini merupakan saksi bisu perjuangan kakek nenek kita terdahulu yang merebut kemerdekaan sehingga kita bisa merasakan sampai sekarang. Begitulah penelusuran tim Exaka Channel di benteng Front Willem atau benteng pendem Ambarawa. Apabila kita menyampaikan informasi itu kurang lengkap atau banyak salah, kita mohon maaf, karena kemudian pandangan mengenai tempat ini secara metafisika, apabila memang ada perbedaan atau ada kesalahan, kami dari tim Exaka Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung tim Exaka Channel dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya, sehingga tim Exaka Channel bisa menelusuri ke tempat-tempat yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.